metabolisme yang kemungkinan kalian membutuhkan review tertentu untuk menghadapi PTS. Oke, silakan disampaikan dari 12.1 dan 12.2 bisa diketikkan di kolom chat untuk kita mufakatkan. Kita pakai untuk pembahasan review materi atau materi yang baru. Mana nih kolom chatnya? Oke, 12.1 sepakat untuk review, 12.2 belum ada tanggapan. Oke, 12.2 juga review materi PTS. Baik, untuk PTS biologi itu adalah dua topik ya. Jadi ada pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai gambaran, pada saat kita membahas materi pengembangan itu adalah fokus kita adalah percobaan pertumbuhan dan perkembangan. Di antaranya sebelum kalian memaknai dan bisa memahami bagaimana faktor-faktor itu mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan perkembangan, kalian harus bisa mengidentifikasi dengan variabel penelitian. Ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada pula variabel kontrol, dan di sana kalian dari berbagai tugas gizi yang telah kamu kerjakan itu fokusnya kan kalian diberikan satu perangkat eksperimen. Di sana ada langkah-langkah percobaannya, kemudian kalian disuruh untuk mengidentifikasi mana variabel bebasnya, variabel kontrolnya, variabel terikatnya. Kemudian juga kalian bisa menemukan kalau ada suatu penelitian itu dengan tujuan adalah melihat pengaruh misalkan faktor cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan, apa yang harus diukur, apa yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kalian langsung diberikan suatu data hasil eksperimen. Jadi mungkin pengaruh cahaya, maka nanti ada tabel, kemudian ada perlakuannya, satu tanaman itu dikenakan cahaya, satunya tidak, kemudian di sana ada angka-angka yang itu adalah sebagai penanda di hari tersebut diukur, kemudian muncul angka tinggi tanaman, kemudian dari sana kalian nanti bisa menemukan yang lebih cepat tumbuh yang mana, sehingga nanti kalian bisa menyimpulkan faktor yang digunakan sebagai penentu pengaruh ini, bagaimana pengaruhnya terhadap kecepatan pertumbuhan dan perkembangan. Oke, kemudian juga untuk yang berikutnya adalah tentang metabolisme. Untuk metabolisme di sini itu akan dibagi menjadi 3 subtopik, yakni ada yang pertama enzim, yang kedua katabolisme, yang ketiga anabolisme. Untuk enzim di sana itu kalau kita kembalikan lagi, fokus kita di enzim itu adalah lebih mengedepankan untuk pertanyaan seputar berbagai faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pada saat kita KBM, kalian saya tampilkan video eksperimen, di mana waktu itu adalah ada seorang guru perempuan mencontohkan eksperimen menggunakan ekstrak hati, yang itu ditambahkan larutan H2O2 sebagai substrat. Penggunaan ekstrak hati karena hati itu mengandung enzim katalase yang dapat memecah H2O2. Dari sana kalian bisa menemukan ketika diinteraksikan antara ekstrak hati sama H2O2, di sana bisa muncul gelembung, kemudian kalian bisa memaknai apa itu gelembung itu. Terus itu sebagai penanda apa? Sehingga nanti ketika itu diberikan perlakuannya beda, yakni diberikan pH yang berbeda, suhu yang berbeda, termasuk juga digunakan ekstrak hati, jantung, sama tumbuhan dengan harapannya bisa mengetahui perbedaannya, akhirnya bisa menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase sesuai dengan hasil eksperimennya. Setelahnya, kalian masuk ke dalam materi katabolisme. Yang di sana kan telah kamu rumuskan bersama bahwa katabolisme itu kan reaksi pembakaran senyawa dari senyawa kompleks dari sana. Sebagai contoh reaksi adalah senyawa yang kompleks itu adalah C6H12O6 diuraikan menjadi CO2. C6 menjadi CO. Berarti di sana C-nya awalnya 6 menjadi CO. C-nya cuma 1. Benar-benar diuraikan. Dan di sana itu akhirnya kamu temukan itu berlangsung dalam 4 tahapan. Mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, sampai transport elektron.
Di tahapan pertama glikolisis kamu menemukan perubahan yang terjadi dari awalnya glukosa menjadi 2 asam pirufat di akhir. Selama peristiwa itu dibentuk pula 2 ATP sama 2 NADH. Kemudian tahapan yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Hasil glikolisis berbentuk asam pirufat itu dilepaskan satu karbon di dekarboksilasi. Dilepaskan berbentuk CO2, sisanya adalah berbentuk asetil, kemudian meningkat koenzim A maka menjadi asetil CoA. Selama pembuatan ini dibentuk pula NADH jumlah 2. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif yang disebut dengan asetil CoA, kemudian dia mengalami tahapan siklus Krebs. Pertama diikat oleh asam oksaloasetat menjadi asam laktat. Begitu seterusnya, dia mengalami reaksi beruntun yang ada intinya reaksi itu adalah untuk memecah asetil CoA dalam bentuk CO2. Sehingga dalam tahapan siklus ini, senyawa akhir itu adalah berbentuk CO2 yang telah tergenaki lengkap ada 6 CO2, yakni 4 CO2 dari siklus sama 2 CO2 dari dekarboksilasi oksidatif. Selama itu pula dibentuk pula NADH sejumlah 6 NADH sama FADH sejumlah 2 FADH. Juga dibentuk 2 ATP. Yang akhirnya dari 3 tahap ini, C6H12O6 telah teroleh sempurna menjadi CO2, kemudian ada senyawa antara yang disebut dengan NADH sama FADH yang kemudian melakukan tahapan yang keempat, yaitu satu elektron. Yang satu NADH itu dapat dikonversi menjadi 3 ATP. Berarti dari 10 NADH dibentuk 30 ATP. 30 ATP kemudian ditambahkan 2 FADH itu ada 4 ATP, maka terbentuk 34 ATP. 34 ATP ditambah 2 dari glikolisis ditambah 2 dari siklus Krebs ada 38 ATP. Dipakai 2 ATP untuk memasukkan asam pirufat menuju mitokondria. Sehingga hasilnya adalah 36 ATP. Nah, selain itu ternyata ada pula peristiwa perombakan C6H12O6 menjadi senyawa yang lebih kecil tetapi tidak dipakai oksigen. Makanya ada tahapan disebut dengan fermentasi. Tergantung dari produk yang dihasilkan. Kalau menghasilkan alkohol, maka disebut dengan fermentasi alkohol. Kalau menghasilkan asam laktat, maka disebut dengan fermentasi asam laktat. Akhirnya pada saat itu kalian bisa menemukan, oh pada saat fermentasi di sana itu dibentuk pula ATP, tetapi cuma 2 ATP. Selain itu dibentuk pula senyawa racun seperti asam ataupun alkohol itu kalau bagi organisme pelaksananya. Yang terakhir yang kita bahas itu adalah tentang anabolisme. Contohnya berarti kebalikan dari katabolisme. Kalau awalnya itu C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 sama 6H2O, maka dibalik 6CO2 plus 6H2O dengan bantuan cahaya matahari dirangkai menjadi C6H12O6. Yang di sana ada 2 tahapan, yakni reaksi terang dan yang kedua reaksi gelap. Oke, dari ulasan yang baru kita bahas tadi, silakan ada yang mau bertanya untuk pendetailannya pada bagian yang mana sebelum menghadapi PTS. Yang inti dari PTS dan bagaimana soalnya telah saya paparkan ringkas di pengantar review kali ini. Silakan dari yang sudah kita bahas bisa dicek kembali modulnya, dicek kembali untuk tugas GG-nya. Kalau menemukan soal yang kok kesulitan menjawab, silakan bisa ditanyakan. Gimana? Untuk tugasnya, nilai yang ada di LPS kalian kemarin itu adalah 2 tugas pertama. Jadi tugas pertumbuhan dan perkembangan. Diingat kembali, maka itu adalah nilaimu kalau misalkan kamu merasa belum optimal di sana, oh berarti kamu di materi itu kamu belum menguasai secara penuh. Adapun untuk tugas GC yang ketiga sampai 6 terakhir itu belum saya munculkan di LPS-nya.
Cukup? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk materi baru. Cukup? Nggak ada pertanyaan? Cukup ya? Silakan sambil dikoreksi kembali. Soal-soal GC bisa dicek kembali, misalkan menemukan kesulitan di sana dalam menjawabnya, bisa ditanyakan soalnya Ya. Mister kisi-kisi aja. Oh, kisi-kisi ada. Kemungkinan kalau nggak hari ini, ya setelahnya PTS lah saya kasih. Ya, kisi-kisinya nanti paling kalau nggak hari ini ya besok lah saya kasih rek. Besok itu maksudnya ya setelah PTS. Ya, karena ini masih ada pekerjaan yang harus dituntaskan dulu, sehingga ini Pak juga jadwal PTS masih belum keluar. Seperti biasa yang akan saya berikan kisi-kisi, yang di sana mencakup materinya, kemudian indikator soalnya, bukan nomor soalnya. Dia termasuk yang bilang ganda kah, apakah yang bilang ganda kompleks kah, atau mungkin Orea, nanti akan tertera di sana kisi-kisinya. Bisa dipahami dari kisi-kisi, kemudian dipakai materi-materi yang sudah kita bahas, dan kalian bisa menduga. Kalau itu dari materi itu sering sekali saya ulang-ulang, saya jelaskan, saya kasih tekanan, itu pasti keluar soal. Dan setelah saya cermati soal-soal PTS, ya syukurnya nggak susah gitu loh. Susah banget soalnya itu. Biar semangat anak-anak. Enggak, Rek. PTS itu enggak susah. Yang susah itu kan mengikhlaskan dia sama yang lain. Itu yang susah. Oke, memang ini saya harus tak download dulu, Rek. Ini kok lemot sekali ya. Kok gede sekali ya. Nah, oke. Kita masuk materi baru. Oke, sudah bisa diamati di slide. Materi kelanjutan dari metabolisme untuk KD ketiga di dalam diri 12 dalam materi genetika. Saya sampaikan ini adalah materi yang sangat menarik. Mengapa sangat menarik? Selama ini kalian kan sering mengatakan seperti ini. Kenapa hidupmu pesek sementara hidup saya mancung gitu? Atau kenapa kulitmu itu hitam? Oh, kalau kulit saya kan putih kayak gini gitu loh. Misalkan seperti itu. Kenapa kalian bisa menyampaikan itu? Kenapa seorang itu rambutnya lurus, kenapa rambutnya keriting? Kalian bisa menyebut itu alasannya kenapa? Oke, kenapa? Karena apa? Yang kelas? Karena gen.
Oke, karena gen. Jadi misalkan saya berfenotip adalah penampakan yang kita amati, misalkan mancung seperti saya gitu kan, karena saya memiliki gen hidup mancung. Dan kalaupun kalian misalkan penampakannya pesek seperti yang kamu terima sekarang, berarti kan secara genetik ditemukan gen itu gen pesek gitu loh. Jadi kamu bisa menyebutkan satu istilah yang disebut dengan gen. Nah, di materi ini akan kita ungkap sebenarnya gen itu pada tubuh kita itu di mana? Terus bagaimana bentuknya? Terus kok bisa gen yang selama ini memiliki penampakannya yang nanti akan kita bahas itu kok bisa mengekspresikan segala hal yang ada pada tubuh kita, bahkan termasuk yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Apa contohnya? Bakat. Bakat itu genetik. Nanti yang kita temukan di sana. Setelah kita tahu apa itu gen. Baik, yang pertama adalah pada saat kalian kelas 10 menyinggung istilah genetika sebagai salah satu cabang biologi. Bahwa telah kamu ungkap bahwa genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Maka di sana itu, kalau kita amati, misalkan seorang ayah itu rambutnya keriting. Ibu kita rambutnya lurus. Ternyata kita rambutnya keriting gitu loh. Berarti sifat rambut keriting kita itu kita mewarisinya dari ayah kita. Tapi kalau kita kritisi bagaimana terbentuknya diri kita, itu kan berasal dari sperma sama ovum. Berarti ada sifat itu yang muncul pada kita, itu kan ada di dalamnya sperma sama di dalamnya ovum yang terlebur menjadi satu zigot. Ya nanti tumbuh menjadi diri kita. Maka kalau kita kritisi lagi, isinya dari sperma itu kan cuma nukleus aja. Berarti nanti kita menurut pada isinya nukleus dong, penentu pewarisan yang diwariskan oleh ayah kita kepada diri kita. Dan di sana telah terdefinisi bahwa itu ternyata adalah gen. Oke. Lebih dari itu, kita menggeneralkan bahwa yang namanya gen itu menjadi satu kesatuan istilah besar yang disebut dengan substansi genetik. Substansi genetik itu berarti substansi itu diwariskan dari induk kepada keturunannya. Yang ternyata yang disebut dengan gen itu cuma salah satu dari substansi genetik. Yang ternyata substansi genetik itu dapat dibagi menjadi 4 seperti dikatakan sekalian. Apa itu substansi genetik? Substansi genetik yang pertama adalah kromosom. Ini. Yang kedua adalah DNA. Yang ketiga adalah gen. Yang keempat adalah RNA. Jadi 4 inilah yang disebut dengan substansi genetik yang itu akan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, saya yakin istilah-istilah ini setidaknya kalian pernah dengar. Pernah menyinggung mendengar istilah gen. Pernah pula mendengar kosakata kromosom. Pernah pula mendengar kosakata RNA. Bahkan DNA, kalian sudah pernah setidaknya terlintas di pikiran bagaimana sih penampakannya. Yang itu seperti pada gambar di cover modul kalian ini kan. Nah ini kan bentuknya. Kan selalu seperti ini. Ada 2 tangkai seperti ini, yang 2 tangkai ini itu dihubungkan oleh garis-garis ini. Yang kalian tahu itu adalah DNA. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk mengkritisi lebih lanjut. Oke. Substansi genetik yang tadi saya sebut bahwa ini adalah kesatuan molekul yang nanti akan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Ingat, ternyata dia adalah molekul. Molekul berarti di sana itu adalah kumpulan dari atom yang terangkum dari satu senyawa.
Kita mulai dari sini. Ini silakan diamati. Analisis secara kimia dari sel menunjukkan bahwa di dalam sel terdapat senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Materi kelas 11 semester 1 tentang dalam KD sel. Jadi awalnya dari sel, Rek. Kan kalau misalkan tadi saya awali dari awal gini ya. Sesuatu yang kita sebut sebagai gen yang menyebabkan penampakan pada tubuh kita, pada diri kita, itu kan kita kan masih belum tahu di mana lokasinya. Pertama kita kembalikan dulu dari tubuh kita. Tubuh kita itu individu. Kita ambil satu tangan itu adalah organ. Kita ambil lebih kecil lagi menjadi jaringan. Ada jaringan epitel, otot, saraf, ikat, gitu kan. Satu sel kita ambil, di saat kita menemukan ada membran sel, isinya adalah protoplasma dan yang berbentuk organel dan juga sitoplasma. Masing-masing organel kalau kita preteli lagi, kita menemukan yang namanya inti sel. Dan di sana akhirnya kita coba untuk menguak di mana sih gen itu sendiri. Dan ternyata itu adalah di dalam nukleus atau inti sel. Memiliki cairan disebut dengan nukleoplasma. Nah, dari ini semua akhirnya ada komponen di dalam sel yang itu terdapat sangkut pautnya dengan hereditas atau pewarisan sifat. Apa aja itu? Ada DNA, ada RNA. Di dalamnya suatu nukleus. Kemudian juga kalau kita genapkan lagi, di sana itu nanti akan ada 4 substansi genetik, yakni disebut dengan DNA, RNA, gen, dan juga kromosom. Inilah yang disebut dengan materi genetik, yakni bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetik induk kepada keturunannya. Oke, mungkin sekarang kamu memiliki gambaran bahwa ada 4 materi genetik atau substansi genetik yang terlibat di dalam pola pewarisan sifat. Yang di sana ada DNA, RNA, gen, dan kromosom. Tapi coba kamu amati gambar ini. Oke, jadi ini ada sel. Kemudian pada bagian nukleusnya, di sana ada bentukan-bentukan seperti huruf X ini. Kalau diperbesar, ternyata inilah yang disebut dengan kromosom. Kromosom yang kalau kita amati secara sekilas seperti huruf X, itu ternyata dia adalah dibangun oleh benang-benang kromatin ini yang dipadatkan atau dimampatkan. Nah, benang kromatin ini bisa memampat atau memendek menjadi bentukan seperti huruf X akibat kromatin ini itu melilit satuan-satuan protein disebut dengan protein histon ini. Yang masing-masing benangnya kromatin ini, nah ini, kalau kita lakukan perbesaran pengamatan, ternyata bentuknya adalah double helix ini. Berarti kalau ada pernyataan kromosom dibangun atas DNA, pernyataan ini benar atau salah? Benar. Maka dari 4 istilah ini, DNA, RNA, gen, kromosom, saya kotai 2 dulu ini, ternyata sejatinya itu adalah satu kesatuan. Jadi itu adalah satu kesatuan
yang kita memberikan istilah kromosom, kita memberikan istilah DNA, tergantung pada saat kondisi apa dia penampakannya. Paham sampai sini ya? Jadi pada saat apa dia penampakannya, maka dia punya istilah sendiri. Kalau penampakannya adalah berbentuk benang double helix, maka diistilahkan dengan DNA ini. Tapi kalau penampakannya adalah seperti huruf X yang berbentuk kompak hasil pemadatan DNA yang dipadatkan jadi demikian, maka disebut kromosom. Jadi jangan dimaknai bahwa DNA, RNA, gen, kromosom itu adalah sesuatu yang terpisah-pisah gitu loh. Ada bentuk sendiri gitu, bukan. Itu aslinya adalah satu kesatuan. Hanya pada saat apa dia itu keadaannya diberikan nama yang sesuai dengan tertera di sana. Oke, terus apa itu gen? Gen itu adalah segmen DNA. Jadi kalau misalkan kita memiliki DNA sekian, nah sepotong ini, nah ini mengkode satu protein tertentu. Saya misalkan adalah protein A. Kemudian ini adalah protein B. Iki nek dicampur rambe iki ternyata itu bisa menjadi enzim pembentuk melanin. Apa itu melanin? Itu adalah pigmen kulit. Jadi ketika ada sepotong DNA ini, misalnya adalah gen protein A, ini gen protein B, kalau itu sama-sama bekerja, protein A sama B itu bisa terangkai menjadi satu enzim. Yang enzim itu kalau ada, maka akan dibentuk melanin. Melanin itu warna hitam. Sehingga pada saat itu dibentuk melaninnya, maka orang yang terekspresi gennya ini, kulitnya semakin hitam. Apakah itu selalu sejak kecil? Belum tentu. Nah, contoh pada saat kamu misalkan sekarang, kamu misalkan berpenampakan kulitmu putih. Kemudian kamu sering terpapar matahari. Nanti bisa terpicu dua gen ini untuk bekerja untuk bisa terbentuklah melanin seperti yang selama kita amati pada terpapar panas menjadi lebih hitam kulitnya. Oke, maka bisa kita temukan, oh ternyata aslinya Rek, kalau ada pernyataan seperti ini, gen terletak di dalam kromosom. Benar ataukah salah? Benar. Benar. Karena gen sendiri itu adalah merupakan molekul DNA. Padahal DNA itu kan dia menyusun kromosom. Sehingga kalau ada pengistilahan gen terletak di dalam kromosom itu benar. Nah, sekarang bisa menemukan sejatinya antara kromosom, DNA sama gen itu sejatinya adalah satu kesatuan. Satu kesatuan benda yang kita bahas. Hanya saja benda itu pada saat berbentuk apa itu punya nama sendiri. Oke. Jadi ini adalah yang disebut dengan substansi genetik, ada kromosom, ada gen, DNA. Sementara apa itu RNA? Nah, RNA itu sendiri dia. Nanti ketika DNA itu bekerja, dia membentuk RNA. Cuman RNA yang terpisah dari kesatuan molekul ini. Oke, sekarang silakan dicermati modulnya. Modulnya langsung di sini. Setelah kamu identifikasi bahwa materi genetik itu bisa berbentuk diantaranya adalah ada DNA, ada pula RNA.
Perhatikan struktur DNA dan RNA berikut. Jadi yang atas ini adalah DNA, bentuk yang 2 pita ini, kalau kita coba lakukan perbesaran molekul, ternyata garis panjang pita biru muda ini itu dibangun atas molekul yang berbentuk segi 5, lingkaran, segi 5, lingkaran, segi 5, lingkaran, segi 5, lingkaran, begitu seterusnya. Termasuk juga untuk yang benang satunya ini. Ternyata dia adalah hasil pengulangan dari molekul berbentuk segi 5, lingkaran, segi 5, lingkaran, segi 5, lingkaran, begitu seterusnya. Adapun garis-garis yang menghubungkan kedua pita, yang di sini ada warna hijau sama orange ini, itu ternyata adalah ikatan antara molekul dengan simbol G terikat sama C, molekul dengan simbol A terikat sama T. Begitu seterusnya. Nanti akan tugas kalian untuk menemukan molekul segi 5 ini apa, molekul berbentuk lingkaran ini apa, molekul dengan simbol G ini apa, molekul dengan simbol C itu apa, dengan simbol A apa, termasuk dengan T itu apa. Itu adalah DNA. Sementara RNA ternyata dia penampakannya tidak seperti DNA yang itu di sini ada 2 pita, namun cuma 1 pita. Yang pitanya panjang ini ternyata kalau kita identifikasi secara molekul, dia dibangun atas molekul berbentuk segi 5, lingkaran, segi 5, lingkaran. Ternyata sama seperti punya DNA. Adapun molekul-molekul yang terikat pada pita itu ada simbolnya, ada molekul dengan simbol U, C, A, G. Seperti ini. Yang itu kalau kita amati secara sekilas, oh sepertinya RNA itu cuman satu atau separuhnya DNA. Itu sekilas. Nah, lebih dari itu semua, silakan dicari bedanya. Oke, ini coba yang saya kasih kotak merah ini, silakan dicari dalam waktu 1 menit. Oke, baik. Untuk modul nomor 2 ini bisa nanti kalian lengkapi. Saya mengabarkan, jadi saya bukan berbentuk mengingatkan, jadi saya mengabarkan bahwa untuk waktu waktu reguler untuk KBM di kelas 12 itu kan tidak genap 1 tahun. Jadi hanya sekitar mungkin antara 7 sampai 8 bulan saja. Maka silakan dioptimalkan benar waktunya untuk belajar, dan belajar. Bukan belajar mencintai, tapi ya belajar materi pelajaran gitu loh. Di mata pelajarannya kelas 12 juga pelajarannya untuk UTBK. Karena seperti yang disampaikan oleh guru BK, kampus nggak peduli gitu loh. Kamu selama ini pembelajarannya
offline, kamu selama ini pelajarannya online, kamu selama ini pernah naik kelas, kamu selama ini pernah nggak naik kelas, tapi kalau UTB kamu itu tidak memenuhi standar untuk keterima, ya nggak terima. Jadi tidak ada toleransi dari kampus itu loh. Oh ternyata gara-gara pandemi berarti nanti tingkat keterimanya itu diperbesar. Dah. Ya karena bedanya gitu loh. Jadi makanya silakan itu dijadikan suatu pengingat diri. Ternyata aku ada kesulitan dibandingkan dengan kakak alumni yang sudah menempuh KBM secara offline secara penuh, 1 jamnya itu satu pertemuannya itu 2 jam pelajaran. Ini kan cuma 1 jam pelajaran. Nah, itu silakan disiasati. Berarti apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku bisa strategi untuk bisa melengkapi kebutuhan belajarku, kebutuhan pemahamanku. Jadi seperti itu, Rek. Oke, baik. Itu yang biasa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama seperti yang saya sampaikan di kelas 12 sama 4. Untuk PTS kalau bisa minimal 100, Rek. Temenan ini. Oke, itu terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.